Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukun? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran fikih. Minggu yang lalu Bu Guru sudah share video tentang sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti atau dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Untuk sholat rawatib itu ada dua macam. Hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama adalah macam-macam sholat rawatib. Dan yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah hikmah sholat rawatib. Kita mulai yang pertama. Macam-macam sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada dua macam. Yang pertama adalah rawatib muakkad dan yang kedua adalah rawatib ghairu muakkad. Hari ini kita bahas satu persatu ya anak-anakku. Yang pertama rawatib muakkad. Muakkad artinya dianjurkan. Sedangkan rawatib muakkad itu apa sih? Rawatib muakkad itu adalah sholat rawatib yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Sama halnya seperti Nabi Muhammad yang sudah memberikan contoh kepada kita semua untuk melaksanakan sholat ini. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengerjakan sholat rawatib ini. Beliau jarang sekali bahkan tidak pernah meninggalkan sholat ini. Sholat rawatib muakkad, sholat rawatib bisa dinamakan dengan rawatib muakkad itu karena kita mencontoh Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat ini, sehingga sholat rawatib ini dianjurkan. Lalu bagaimana? Apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad? Yang termasuk muakkad atau yang termasuk rawatib muakkad itu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum melaksanakan sholat subuh, ketika kita mau melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita sholat sendirian lebih dulu 2 rakaat, kita niatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat saja. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jika kita melaksanakan kegiatan di sekolah, kita sholat zuhurnya berjamaah. Sebelum imam melaksanakan sholat berjamaah, ketika kita selesai wudhu, kita ambil wudhu, keluar dari kelas kemudian kita ambil wudhu, kemudian kita masuk ke dalam masjid, maka kalian boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ini. Namanya sholat sunnah rawatib muakkad. Nanti setelah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan teman-teman di masjid, kemudian berzikir, kemudian membaca doa, setelah itu kalian diperbolehkan lagi untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat zuhur, dan itu termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Jika kita berjamaah di masjid atau kita berjamaah dengan orang tua kita di rumah, biasanya ada beberapa orang yang setelah selesai sholat tidak langsung pulang. Kalau di masjid selesai sholat maghrib tidak langsung pulang. Ada yang melaksanakan zikir, setelah zikir nanti berdoa, setelah berdoa, loh kok ada yang berdiri untuk sholat 2 rakaat ya? Nah itu namanya sholat sunnah rawatib muakkad. Berikutnya yang terakhir adalah
2 rakaat sesudah sholat isya. Sama halnya seperti sholat maghrib, setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan zikir dan doa, kemudian berdiri lagi berdiri lagi untuk melaksanakan sholat. Sholat itu dinamakan sholat sunnah rawatib mu'akkad. Kita bahas yang berikutnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Apa itu rawatib ghairu mu'akkad? Kalau mu'akkad tadi artinya dipentingkan atau dianjurkan. Nah, yang ini adalah ghairu mu'akkad. Ghairu itu artinya tidak. Maka ghairu mu'akkad ini adalah sholat sunnah sholat rawatib ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak terlalu dianjurkan. Boleh dikerjakan, silahkan. Hukumnya tetap sunnah, tidak apa-apa. Tapi dari mana kok tidak dianjurkan, Bu? Tidak terlalu dianjurkan, kenapa, Bu? Karena Rasulullah pun kadang melaksanakan sholat ini, tetapi juga kadang tidak pernah. Jika mu'akkad tadi, itu Rasulullah itu selalu mengerjakan, sering berkelanjutan terus menerus sebelum sholat, kemudian sesudah sholat berjamaah, sebelum sholat fardu, sesudah sholat fardu. Tetapi untuk sholat rawatib ghairu mu'akkad ini Rasulullah kadang-kadang saja beliau melaksanakan, kadang juga tidak. Berbeda dengan rawatib mu'akkad yang tadi. Oke, berikutnya menurut waktu pelaksanaannya, tadi Bu Intan sudah jelaskan, ada yang dilaksanakan sebelum sholat fardu, sebelum sholat berjamaah, ada juga yang dilaksanakan sesudah sholat berjamaah. Nah, untuk pengucapannya, untuk pembagiannya, ada yang disebut qobliyah. Qobliyah berasal dari kata bahasa Arab qobla. Qobla atau qobliyah itu artinya sebelum. Kalau sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu, itu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Ingat, kalau kita melaksanakan sholat rawatibnya sebelum sholat fardu, sebelum sholat berjamaah, maka disebut kita melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Bagaimana dengan yang satunya? Ba'diyah. Ba'diyah berasal dari kata ba'dun atau sesudah. Maka ba'diyah itu adalah sebutan bagi sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu. Bu Intan ulangi sekali lagi, jika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib lebih dulu kemudian kita berjamaah, maka kita biasanya menyebutnya dengan kata qobliyah. Kalau kita melaksanakannya sholat fardu lebih dulu, setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita biasa menyebutnya dengan kata ba'diyah. Pembahasan yang berikutnya adalah hikmah sholat rawatib. Apa saja hikmahnya atau manfaatnya kalau kita melaksanakan sholat rawatib? Yang pertama adalah penyempurna sholat fardu. Terkadang ketika kita sholat, kita juga kadang lupa, oh iya tadi aku sudah berapa rakaat ya. Atau terkadang ketika kita sedang sholat berjamaah bersama dengan teman-teman, kita senggol-senggolan. Nah, maka sholat sunnah rawatib ini bisa menyempurnakan sholat fardu kita, memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Yang kedua manfaatnya atau hikmahnya adalah mendapatkan banyak kebaikan. Kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia ini.
Yang berikutnya, insya Allah kalau kita melaksanakan sholat rawatib dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Intan. Terima kasih. Semoga anak-anakku bisa lebih paham lagi tentang sholat sunnah rawatib dan bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan sungguh-sungguh. Bu Intan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.